Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi qad a'ta'na ni'matan wa hidayatan wa sihhatan wa fursatan hatta nastati'a wa an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thumma saniyan salatan wa salaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Faya ayol hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, berkat rahmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa melangkahkan kaki, dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang kita cintai ini, dalam rangka berubudiyah, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, iringan langkah ayunan tangan kita dari bermacam arah tadi, dari bermacam problem-problema yang kita alami, yang kita tinggalkan, kita berangkat penuh dengan hati yang ikhlas sehingga menjadi hamba Allah yang mukhlisin. Moga-moga saja setelah kita menunaikan ibadah yang wajib ini, Allah mempermudah setiap aktivitas kita yang tadi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam li baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan kata, dengan hantaran kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tanpa terasa kembali waktu selalu berputar
Tentunya sebagai makhluk insan yang sejati, yang kamilan, sebagaimana Allah sampaikan manusia itu adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Dia nggak bakalan mau diatur oleh waktu. Tapi sesungguhnya waktu itulah yang harus ia atur. Ketika azan berkumandang, bukan berarti dia harus diatur oleh azan, tapi setidaknya dialah yang hendak duluan datang sebelum azan berkumandang, sebagai tanda rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Waktu selalu berputar. Yang awalnya kita tadi rendah, sekarang sudah tinggi. Dulunya kita remaja, sekarang sudah dewasa. Kita dewasa, setelah itu beranjak tua. Setelah itu akan pergi kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma huwa syai'ul ladzi laisa lahu bidayatun wala hinayah. 50 aduh. Sebuah ucapan kalau enggak aduh awal, pasti di situ aduh akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, pernah kalimat kita ungkapkan bernostalgia kita di Jumat yang lewat. 2 bulan yang lewat ada sebuah kalimat fakir qabla an ta'zina. Mari bersama-sama, mari kita berpikir hendaknya sebelum kita berbuat sesuatu, apa yang akan kita kerjakan. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di hari ini kaum muslimin rahimakumullah, kita sudah berada pada putaran yang ke-9 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Biasanya dan identiknya mayoritas di Indonesia itu kebanyakan kita kalau masuk bulan Maulid, Rabiul Awal atau disebut bulan Maulid. Itu identik kita memperingati hari lahirnya baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlukah itu Pak Ustaz? Sangat perlu, apalagi saat sekarang. Adakah untungnya? Banyak sekali kaum muslimin rahimakumullah. Kok nama kita malayangan pandangan jauh, menukian pandangan Nabi, itu banyak yang kita lalainya dalam hal ini. Katanya kita cinta Rasulullah, katanya kita sayang Rasulullah, kita ingin mendapatkan sebagai umatnya nanti naungan fi yaumil akhir nanti, di mana di situ tidak ada lagi lindungan selain daripada naungan Allah. Untuk mendapatkan naungan Allah itu, ayo je Nabi Muhammad buat dulu. Nah, langsung ke Allah saja. Kita kenal dengan Allah, kita harus dengarkan juga sunnah dan hadisnya baginda Rasulullah. Istilahnya kalau tiba di kehidupan kita sehari-hari, babak jatuh bajanjang naik batang turun. Di dalam instansi kehidupan kita sehari-hari saja, awak kalau butuh kepada orang atasan, orang yang bergawa, orang yang berpangkat, jangan coba-coba langsung, nggak bakalan dapat masuk Pak. Betul kan? Ingin wak pai kacamat aja lapor dulu. Ingin wak kalurah harus melalui perangkat-perangkat di bawahnya dulu. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak saudaraku, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kesempatan usia takwa kali ini, kita tidak akan berbicara tentang sejarah. Kita tidak akan berbicara panjang lebar bagaimana baginda Rasulullah, tidak. Ada 2 poin yang insya Allah menjadi modal untuk kita kaum muslimin rahimakumullah dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan fata morgana ini, yang penuh dengan fantasi ini, mudah-mudahan menjadi cambuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, hikmah.
Pertama hikmah, yang kedua ada tujuan di situ kaum muslimin rahimahullah. Namun bapak-bapak kaum muslimin, para nenek mama, para tuan guru, para tokoh masyarakat, sebelum kita mencoba menggali lebih jauh, mari sama-sama kita minta ampun kepada Allah. Minta maaf kepada sesama, andai kata sepanjang penyampaian tadi, penyampaian nantinya tidak terletakkan pada tempatnya, referensi yang kurang tepat, yang kurang kuat, atau waktu yang mengikat kita. Khatib mengajak di sela-sela waktu yang kosong, ayo kita coba renung, buka kembali firman Allah surat yang ke-33 ini, di ayat yang ke-21. Allah nyata-nyata terangkan kepada kita sungguh, ini kalimat meyakinkan kepada kita kaum muslimin rahimahullah. Allah yakinkan kita. Baanan yakin di situ kaum muslimin. Tidak ada yang kita idolakan. Ini beda betul. Jangan terlalu lebih memuji. Kalau kita jauh lebih memuji, tinggal nanti derajatnya Allah. Kita mengutamakan dalam hal ini memiliki bahwasanya baginda Rasulullah itu adalah suri tauladan bagi kita dari bermacam aspek. Kepribadiannya, tingkah lakunya sehari-hari, akhlaknya bagaimana, kita contoh dari hal ini. Kaum muslimin, ini sepele kedengarannya. Banyak kita sekarang yang minta bantuan, minta tolong selain daripada apa yang sudah diajarkan oleh Nabi. Contoh ini ya. Dalam kita berorganisasi kan, dalam kita berumah tangga, dalam kita adab bermakan. Ada yang kita menuringi di zaman tren kini, kita makan secara tagak. Nabi maja tidak serba itu lupa. La tasrabanna, dalam satu sisi hadis lain disampaikan la tasrabanna ahadukum qa'im. Apa-apa kaum muslimin rahimakumullah, nak ada unsur sehatnya makan sambil tagak, minum sambil tagak. Nabi majan sambil duduk. Akan ngetren itu gini. Ketika kita berorganisasi, bermusyawarah, ada suatu masalah tidak terselesaikan, Rasulullah ajarkan bagaimana firman Allah. Lihat di dalam surat yang ke-23 32 ayat 25, apa Allah sampaikan? Apapun bentuk permasalahan di antaramu, inna rabbaka huwa yafsilu bainahum. Apapun bentuk masalah, hendak tak selesai di sini, jangan sampai putus hubungan silaturahmi kita dengan lawan berinteraksi. Tapi apa kata Allah? Allah yang akan menyelesaikan nantinya. Ada antara kita banyak yang memutuskan. Ini yang sudah lewat dari batas ketentuan dari Rasulullah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, secara singkat saja hikmah. Apa sih hikmahnya kita memperingati Maulid Nabi? Hikmah memperingati Maulid Nabi kaum muslimin rahimakumullah, membangkitkan kembali, meningkatkan kembali iman dan takwa kita kepada Allah, dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Apakah cukup dengan salawat-salawat saja? Jadi kalau kita memperingati silakan, bagus malah itu, apalagi era-era seperti sekarang. Banyak kita kaum muslimin al-afu tanpa menyebut satu objek ya Pak, kemungko kita jadian pandangan ke dalam kita rasuan. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari awak ada masalah, mengadu ke yang lain, mengadu ke yang lain, mengadu ke yang lain. Kenapa tidak ngadu kepada Allah yang memberikan kita solusi dari permasalahan yang kita hadapi? Dari mana awak tahu kok? Dari Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh Pak Ustaz, aco kita baca itu Bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu dulu. Di mana sampai awak disuruh untuk minta tolong? Allahus samad.
Aku baik refreshing sampai yang lain. Allah suruh kita seperti ini. Dari siapa yang ngajarin? Rasulullah. Yang kedua tujuan untuk memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah. Setidak-tidaknya kembali kita belajar sejarah. Kita pahit hidup Jawa, susah hidup kita, perjuangan kita susah katanya. Lebih susah baginda Rasul, Pak. Kita merasa orang yang paling miskin. Rasul bahkan di satu rumahnya itu nggak ada satupun tenang hidupnya. Pernah satu kali, singkat ya Pak, sebentar lagi. Ketika Rasulullah selesai memimpin sholat berjamaah, sewaktu itu beliau nggak wirid, langsung pulang. Waktu itu bertanya sahabat, ya Rasul, kenapa engkau bergegas pulang? Aduh, 2 dirham di rumah nggak takana dan mau main pak sedekahkan gitu. Kini lah mau sedekahkan, awal lanjut wirid. Sekarang saya sudah tenang. Senang Nabi gitu. Kalau awak Pak, nak doh tak mungkin paniang awak nak. Itulah baginda Rasul kaum muslimin rahimahullah. Jadi bapak-bapak saudaraku kaum muslimin rahimahullah, apapun bentuk derita kita, apapun bentuk kelebihan kita, kita kaya, Rasul lebih kaya daripada kalau itu kita sebut. Siapa maharnya yang melebihi dari maharnya baginda Rasulullah ketika beliau menikah dengan ibunda Siti Khadijah. Alhamdulillah, tidak ada kita yang lebih kaya daripada itu. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, pada usia takwa yang singkat hari ini, sekiranya khatib kurang tepat atau singkat waktu dalam menyampaikannya, mari kembali kita menghimbau, kita buka-buka kembali sejarah tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menumbuhkan cinta kita kepada Rasul, menyemangatkan kehidupan kita kembali apapun bentuk gelombang yang akan kita hadapi, dan sekaligus cinta kita kepada Allah dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirukum fastabiqul khairat ila yaum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafil khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'annidid rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.